tugas modul 3.1. Di sini saya melaksanakan tugas bagaimana seorang kepala sekolah, Bapak selaku kepala sekolah di SMP Pak Banjarangkat dalam mengambil keputusan. Intinya pengalaman Bapak nih Pak nih. Untuk yang pertama Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini Bapak temui yang termasuk dilema etika sarana kebutuhan moral? Baik, terima kasih Bu Ade. Jadi sebelum saya menanggapi pertanyaan Ibu, mungkin ada baiknya kita menyamakan persepsi dulu, karena menurut saya dilema etika kemudian rujukan moral ini bagi saya belum familiar. Mungkin di CGP, di TP itu sudah familiar, tapi di lingkungan kita jadi belum. Walaupun kasusnya sudah terjadi. Nah, sehingga perlu kita penyamaan persepsi, untuk itu mohon dibantu dulu diberikan penjelasan tentang dilema etika, demikian juga rujukan moral. Di sini yang paparkan Pak Le, berbagi pengalaman Pak Le, sharing. Kalau dilema etika Nike kita suatu masalah kasus itu harus perlu ada uji Pak, uji kebenaran salah sama uji benar sama benar. Misal dalam kasus Nike ada kita mengambil keputusan antara keputusan individu sama masyarakat, antara keadilan sama kebenaran, antara kasihan dengan peraturan, antara jangka pendek sama jangka panjang. Itu kan include Pak untuk kita ambil keputusan. Itu kalau di dilema etika. Kalau rujukan moral itu udah pasti benar dan salah. Ini lebih gampang kita ngambil keputusan Pak. Kalau rujukan moral, oh ini memang salah, karena ini misalnya kriminal, oh ini memang salah, Anda harus peraturan hukum Pak. Kalau dilema etika seperti kasus kita di guru pakai Bapak sebagai kepala sekolah, kadang-kadang Bapak kan di sekolah kecil nih, ada anak yang tidak sekolah tapi dia memang dari ekonomi atau keluarga backgroundnya tidak diperhatikan, kan Bapak di sana satu sisi Bapak harus menjalankan peraturan, oh anak ini harus termasuk karena ada absensi, tapi di satu sisi Bapak ini dari background keluarga tidak mampu, tidak diperhatikan, pasti Bapak bingung gimana saya nanti mengambil keputusan antara kasihan tapi keadilan dan peraturan sesuai peraturan. Itu sih Pak dilema etika gitu. Jadi pengalaman Pak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus itu seperti itu. Ya, terima kasih Ibu atas paparannya. Jadi selama ini karena tadi sudah saya katakan ini merupakan hal yang baru. Kami tidak melakukan identifikasi secara khusus, tapi yang beda-beda kan. Ya, jadi setiap kasus kita tangani perlakuannya sama. Intinya bagaimana cara kita mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Itu intinya. Intinya Bapak, misalnya tidak memilah-milah. Tidak memilah. Nanti pokoknya kita intinya ke solusi Pak. Ke solusi ya. Misalnya solusi yang baik. Nah, ini dalam Bapak mengambil solusi kan enten antara kepentingan yang sama-sama benar, mungkin sama benar dari orang tua misalnya sama benar, tapi dari pihak sekolah juga sama-sama benar. Gimana Bapak menanggapi itu? Nah, di situasi seperti ini mungkin istilah Balinya sering kita sebut dengan pakliwuh gitu. Jadi dihadapkan pada situasi serba salah gitu. Jadi maju kena, mundur kena gitu. Nah, biasanya kalau dihadapkan pada situasi ini, apalagi saya sebagai kepala sekolah juga pengalamannya masih minim, saya sering mendahulukan berkoordinasi, jadi bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait, apakah dengan guru, pegawai, kemudian komite, orang tua. Nah, kemudian di samping juga setiap ada kasus perlakuannya sama, bukan hanya kasus dilema etika dan bukan moral seperti itu. Kami melakukan bersama gitu. Jadi kalau memang perlu koordinasi, kami segera koordinasi. Itu yang bisa, itu yang kita laksanakan selama ini. Waktu Niki yang sampai di sini kan ada anak yang berhenti Pak nih. Ya, sedikit bagaimana Bapak sampai anak itu ya bukan dari pihak kita ya Pak, dari pihak sekolah untuk berhenti, tapi dari pihak orang tua, langkah-langkah prosedur nanti yang sudah Bapak ambil sampai anak itu ya dengan dirinya sendiri yang mau Jadi intinya gini, jadi kan kita tidak
menginginkan anak itu putus sekolah. Ya. Tapi karena situasi kondisi yang memaksa gitu, kalau disuruh sekolah dia sendiri sudah tidak ada kemauan gitu. Nah kalau sekolah mengeluarkan kan salah, secara prosedur salah. Nah, sehingga kita berikan saran supaya dengan kami yaitu pihak sekolah nanti disalahkan gitu. Jadi kita sarankan seperti itu gitu. Jadi ada apa namanya keinginan anak itu yang memang ingin mengundurkan diri, sehingga dalam dadaku yang mengundurkan diri, bukan berhenti dia, bukan diberhentikan gitu. Berarti ini kan prosesnya bukan sekali Pak Nek, sudah beberapa kali. Ada berapa kali? Pak Nek. Dalam Bapak mengambil keputusan itu yang Bapak anggap efektif dalam menangani kasus-kasus ini apa Pak? Nah kalau cara yang menurut kami atau saya lakukan selama ini, yang pertama itu adalah mengedepankan musyawarah. Jadi musyawarah dengan berbagai pihak terkait seperti tadi saya sampaikan. Jadi intinya untuk apa kita bermusyawarah? Musyawarah itu dibutuhkan supaya saya selaku kepala sekolah nanti dapat mengumpulkan data-data dengan kejadian yang terjadi. Nah kemudian berdasarkan data yang kita terima, yang kita kumpulkan itulah kita pertimbangkan dengan pikiran yang matang. Sehingga dengan harapan, dengan kepala dingin, kemudian harapan kita bisa mengambil keputusan dengan langkah yang kita. Intinya musyawarah Pak. Iya, musyawarah. Kepala dingin juga ya. Itu. Selama ini tantangan apa yang Bapak hadapi dalam Bapak mengambil keputusan Pak? Nah kalau tantangan yang kita hadapi, apalagi saya sebagai bapak di awal-awal itu rasa canggung, betul. Apalagi berhadapan dengan ibu-ibu, berhadapan dengan ibu dengan bapak itu beda. Iya. Kalau ibu-ibu ini lebih apa namanya menggunakan perasaan. Ya, perasaan. Kalau bapak kan logikanya kadang ya, nah disinilah saya harus ekstra hati-hati gitu. Jangan sampai nanti menyinggung, mohon maaf, menyinggung perasaan gitu. Bapak kan dari sekolah besar ya Pak, bilangnya sekolah besar Jawa, ya. langsung ke pindah sedikit, tapi dominannya lebih ibu-ibu di sini. Nah Bapak gimana cara Bapak menyesuaikan itu, perlu waktu lama, nanti ada trik Bapak? Iya kalau menghilangkan rasa canggung kan itu bukan perkara mudah. Tapi akhirnya akan hilang. Tapi hilangnya ini perlu proses waktu yang panjang gitu. Itu. Nanti yang pertama. Nah kemudian yang kedua yang sering saya hadapi adanya perbedaan pemahaman, bukan perbedaan paham, pemahaman. Perbedaan pemahaman ini terjadi karena kadang-kala kita menggunakan sudut pandang yang berbeda di dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah kebetulan tadi saya coret seperti ini. Nah sebetulnya contohnya sudut pandang yang berbeda. Kalau saya melihat angka ini adalah 61, kalau ibu 19. Nah kalau ini sama-sama bertahan gitu, sampai banyak semua kan. Nah sehingga kita perlu bertukar posisi gitu. Oh, memang benar. Begitulah yang perlu kita pahami. Dikala kita dihadapkan pada situasi yang seperti itu gitu. Iya sudah perang. Kalau sudah perang kan oh benar ibu kesini 61 benar gitu. Kalau kita di posisi seperti apa? Iya. Biar tidak komentar nonton Pak. Ini realitasnya kan ya. Bapak misalnya Bapak ada kasus kan, misalnya kasus dadakan itu di luar kita yang terutama kasus dilema etika. Bapak nanti Bapak langsung menyelesaikan, mengambil keputusan pada hari itu, pada tempat itu, atau Bapak pending dulu pakai prosedur yang sesuai. Dari sini kita perlu mengambil langkah skala prioritas, melihat situasinya skala prioritas. Kalau memang kasus ini harus segera dituntaskan, perlu dibiarkan nanti berimbas pada yang lain, ya harus hari itu gitu. Jadi yang kami tempuh. Contohnya ada misalnya kasus anak itu hari itu kita tempuh. Tapi kalau memang misalnya perlu pertimbangan dengan pihak-pihak yang lain, apalagi harus melibatkan pihak luar sekolah, ya kami jadwalkan gitu. Berarti lihat skala prioritas Iya, Bapak sama dampaknya nih. Iya dampaknya. Selama ini Bapak jadi kepala sekolah, terus Bapak dalam mengambil keputusan, terus ada nggak seseorang atau faktor-faktor
yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, apalagi kalau menghadapi kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Ya, jadi yang pertama kalau faktor yang mendukung ya ada peraturan kan itu, Ya. peraturan atau regulasi yang bisa kita jadikan sebagai pedoman gitu. Jadi itu yang pertama. Nah kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, dikala ada kasus yang tidak bisa saya selesaikan sendiri, istilah Bali itu pilih sakti wong sununggal gitu, dia nggak segan-segan gitu berkoordinasi, minta bantuan sama rekan yang lain, terutama yang lebih punya berkompeten. Misalnya ibu kebetulan menemukan kasus itu di luar, misalnya, oh ibu bisa bantu saya seperti itu. Itu yang faktor yang mendukung lah gitu. Jadi asal karir mungkin bantuan. Jadi yang pertama peraturan Pak Nih, Iya, peraturan regulasi ya. Itu sebagai tetap patokan kita dalam mengambil keputusan Pak Nih. Bapak mungkin yang terakhir, selama ini Bapak jadi kepala sekolah, pengalaman Bapak yang Bapak bisa ambil dari sekian Bapak sudah memimpin sekolah negeri dalam, terutama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika Pak. Waktu Bapak pertama negeri kan yang heboh sampai masuk sekolah negeri kan itu kan Bapak dilema etika ya Pak ya. Bagaimana Bapak berbagi pengalaman itu Pak? Ya, jadi pada intinya begini, jadi dari situasi yang terjadi itu bisa kita petik hikmahnya, bukan hikmah positifnya ya, tapi negatifnya. Ya kita ambil positifnya. Kalau segi positifnya intinya gang ya hasil gang bodoh gitu. Jadi semakin banyak kita beriannya semakin banyak godaan gitu. Jadi pada intinya semakin banyak kita menghadapi tantangan, ya, semakin kaya kita akan pengalaman gitu. Dan pengalaman kita kan mereka, jadi semakin sering gitu, sama seperti bengkel gitu. Sekarang rusak mesinnya, kemudian rusak ini, jadi setiap hari itu dikerjakan. Ya, sehingga dia punya diharapkan nanti semakin kaya pengalaman, peningkatan keterampilan pun akan meningkat, terutama di dalam menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan gitu. Itu pada saat Bapak pertama Diki kejadian seperti itu, perasaan yang Bapak alami gimana Pak waktu itu? Saya waktu itu betul stres berat. Stres berat karena apa? Satu, saya tidak punya kompetensi di bidang itu gitu. Ya, jadi walaupun saya lapor ke dinas juga tidak bisa menyelesaikan gitu, karena itu tidak. Nah, sehingga pada saat itulah saya berupaya dengan komite untuk mengonsolisi solusinya di mana. Nah, itu kan saya paranormal gitu. Ya, diletakkan jadi berikan petunjuk beliau, kemudian ada diberikan informasi supaya membangun beberapa di belakang yang dua itu terutama. Kenapa? Karena rumah orang dirusak gitu. Tidak punya rumah, sehingga kita lah menjadi sasaran dan tidak main-main Bu waktu itu, sampai ada ancaman gitu. Ada ancaman dari yang bahkan di hadapan pengawas, di hadapan Pak Kabin, saya digitukan, siap nggak bersih ganel gitu. Kalau nggak siap, gurunya sudah saya tandai satu yang rambutnya panjang gitu. Khususnya siru Jangan minta siapa dan kemudian jadi dibisiki sama Pak Kabin berarti siapa aja, katakan siap. Nah, tapi siap bukan hanya di kata saja, itu perlu yang tindak lanjuti dengan menghadirkan komite, koordinasi dengan komite, menghadirkan orang tua termasuk para sesepuh masyarakat dan juga Bapak Bersih ada desa Timun gitu. Nah sehingga sementara bersihkan dukungan beliau-beliau, kemudian kita bisa masukkan saksi gani waktu di acara itu. Dan tidak lupa juga atas bantuan Pak Bagus diberi cucukan, jadi beliaunya yang juga membantu, bahkan bukan hanya sekali dua kali, beberapa kali dari ke sini jadi untuk memberikan kita, sehingga beban saya semakin ringan. Pasti kali awal dari kelas sekolah ada kejadian, wah anggaplah kita di luar kekuatan kita nih Pak nih. Nah berarti Pak bagi satu suka duka Bapak selama jadi kepala sekolah. Ya, kalau bicara suka duka itu kan istilahnya dua hal yang tidak bisa. Ya. Jadi saya kalau sukanya apa, karena
saya menjalankan tugas ini didukung oleh teman gitu. Ya, malah dukungan penuh gitu. Jadi contohnya ada tidak ada kepala sekolah kegiatan ya gitu. Ya, itu. Jadi kan itu sudah ada penanaman disiplin tanpa diawasi, tanggung jawab tanpa diminta gitu. Kita sudah jalan, termasuk anak-anak juga sudah kemarin dapat apresiasi juga dari pengawas itu, padahal belumnya baru datang gitu. Lihat anak-anak kerja tapi tidak ada yang ngawasi gitu. Pak memang keseharian seperti ini anak-anak tidak ada yang ngawasi kan. Nah, kami berusaha keputusan Pak Kadis gitu. Ya kayak gitu. Ya, kalau dukanya usaha nonton ada program yang tidak jalan, yang berkali-kali ini saya terus terang saja kalau sampai melit-melit itu berarti yang dinaikkan dukanya di sana gitu. Ada program artinya begitu didorong jalan, setelah itu berhenti. Tidak berkelanjutan gitu. Jadi masih ada harus lah gitu, dipompa gitu. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas pengalaman Bapak selama ini sudah menjadi kepala sekolah yang bisa mengambil sikap tindakan secara cepat dan sigap Pak. Terus terima kasih juga Pak sudah memotivasi tiang sampai detik Niki, sampai detik Niki. Pesan-pesannya sampai tiang bisa jadi GP saya waktu itu. Terima Pak ya. Nih, makasih semua. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Semoga Bapak dalam keadaan sehat hari ini Pak. Terima kasih. Semoga kita sehat semua ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka pemenuhan tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 ini, yaitu untuk memperoleh informasi terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Nikutu Sri Andayani dari SMP Negeri 3 Semarapura dan rekan saya yang ada Eka Swatiningsih dari SMP 4 Tangerang. Baik Bapak, pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Tentunya kan selama Bapak dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah banyak sekali menangani kasus-kasus terutama di sekolah yang Bapak pimpin Pak nih, khususnya dalam kasus dilema etika. Nah, selama ini mungkin dalam Bapak menjalankan tugas, nah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, dalam hal ini, dilema etika itu merupakan kasus-kasus di mana ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Sementara kalau rujukan moral itu adalah kasus di mana ada nilai-nilai yang bertentangan, yang satunya benar dan yang satunya salah. Terima kasih ya. Jadi pertama-tama saya mohon maaf pada adik-adik karena semestinya kegiatan ini dilaksanakan di sekolah. Cuma seperti yang Bapak sampaikan bahwa di hari-hari ke depan selama 6 hari ini kita tidak bisa memberikan bantuan, memberikan layanan di sekolah karena kebetulan saya mengikuti workshop terkait dengan revitalisasi bahasa yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Bali, sehingga untuk memperlancar tugas adik-adik berdua, kebetulan kita punya waktu di tempat ini pada kesempatan yang sangat singkat, jadi mohon dimaafkan. Jadi apa yang akan saya sampaikan terkait dengan yang tadi masalah etika
moral, kemudian apalagi istilah lagi satu itu dilema etika dan bujukan moral. Kalau seperti itu kayaknya kalau kita bahas itu sangat luas ya, karena itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan, kemudian kemampuan, belum lagi pengaruh emosi, karena itu kan terlalu banyak dan luas. Mestinya kalau ada satu kasus, sebentar lagi mungkin saya akan contohkan satu kasus. Jadi kita batasi. Jadi karena walaupun kita bicara dua terkait dengan bujukan moral, kemudian apalagi satu dilema etika, itu kan sangat luas ya. Makanya nanti mungkin saya bisa kasih contoh kasus yang pernah kita laksanakan. Nah, saya masih teringat ada satu hal yang pernah kita tangani di sekolah terkait dengan etika, di mana ada seorang siswa di sekolah kami, di mana pada saat-saat terakhir dia akan mengikuti kegiatan ujian nasional. Pada saat itu masih ada istilahnya ujian nasional. Dia tidak pernah masuk gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini kan menimbulkan dilema di kita di sekolah. Di satu pihak semestinya siswa ini karena tidak masuk beberapa hari sesuai dengan peraturan, semestinya dia kan sudah out. Namun di satu pihak ada kewajiban sekolah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada siswa itu sendiri. Beberapa kali kasus ini mencuat di rapat guru, utamanya pada saat persiapan penentuan nilai tengah semester, kemudian penentuan nilai semester, terus mencuat. Nah, bagi kami guru-guru, utamanya saya sebagai kepala sekolah, agak susah juga untuk menentukan, karena kalau kita bantu siswa ini maka akan menjadi presiden yang kurang baik terhadap pesan dengan siswa lain, seolah-olah siswa ini kok jarang masuk, kok bisa lulus. Nah, di satu pihak kita kan melihat kepentingan pendidikan siswa itu sendiri. Siswa itu di mana orang tuanya sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mereka, untuk dia. Kemudian di saat-saat terakhir beberapa hari semestinya kita bantu. Kalau kita tidak luluskan, dalam artian tidak kita berikan ikut UN, kan sangat disayangkan. Nah, inilah dua hal yang menyulitkan kita. Nah, akhirnya kita memberikan sepakat ya dalam satu rapat, kita membantu anak ini, karena kita berpandangan beberapa hal anak ini kalau dilihat dari umurnya, memang dari SD dia sudah beberapa kali nggak naik gitu loh. SMP bermasalah. Nah, karena itu kita putuskan pada saat itu kita bantu sehingga kelancaran pendidikannya itu
bisa terjamin ke SMA seperti itu. Nah ini pun dari berdasarkan banyak pertimbangan. Pada saat itu kita akhirnya bantu, karena memang kita berpikiran anak ini perlu dibantu. Kalau tidak kita bantu pada saat itu pasti dia drop out, pasti dia tidak akan melanjutkan. Memang memerlukan satu proses yang lumayan panjang. Kita tidak bisa bantu melalui rapat di atas meja. Semua stakeholder sekolah, kepala sekolah, saya sendiri, kemudian guru BK, guru walinya, termasuk juga orang tuanya, sampai kami pada saat itu mencari Keliang Banjar dan perbekalnya kita ikutkan, karena kan susah juga kita untuk memberikan keputusan anak ini mau tamat tapi akhirnya nggak tamat, nggak lulus gitu loh. Nah seperti itu yang pernah saya alami terkait dengan permasalahan tadi. Itu salah satu contoh aja. Terima kasih Bapak. Berarti tadi itu kasus yang Bapak sampaikan itu termasuk dalam kasus di rumah etika. Jadi ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Dalam hal ini adalah keadilan lawan rasa kasihan, Pak. Di satu sisi kita harus dalam menjalankan tugas itu berlaku adil terhadap seluruh siswa, namun di sisi lain juga kita sebagai manusia punya rasa kasihan terhadap anak tersebut, apalagi sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun bersekolah hanya karena satu hal, sehingga kalau kita tidak mengikutkan dalam ujian, rasanya ya sia-sia waktu 3 tahun. Ya kita sadar juga pada saat itu satu hal yang kita abaikan, yang mungkin kita abaikan adalah terkait dengan peraturan. Mestinya kan kita perhatikan itu. Cuman karena dominan kita harus memberikan harus care dengan anak ini, ya terpaksa yang satu ini kita abaikan. Kalau dilihat di peraturan udah kalau sekian persen dia nggak masuk, itu kan udah nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik Bapak, terkait dengan identifikasi, kemudian juga bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sudah langsung tadi Bapak paparkan. Sekarang saya lanjut bertanya lagi nih Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus? Contoh kasus tadi Pak, langkah-langkahnya. Yang pertama ini kan harus dikenali, didapatkan dulu datanya. Yang pertama yang menjadi ujung tombak kami adalah wali. Kemudian dengan adanya laporan wali melalui guru mapel, anak ini kan sering tidak hadir pada saat pelajaran A, pelajaran B, kadang-kadang pelajaran C hadir dia, seperti itu. Jadi wali menyampaikan kepada guru BK-nya. Nah setelah guru BK-nya mencari data secukupnya, baik itu melalui teman-teman siswa itu sendiri, kemudian mencari lewat home visit, kemudian pemanggilan orang tua, didapatkanlah data mengenai anak ini. Nah, istilahnya didiagnosis penyebabnya apa sih. Namun dari sekian langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, belum juga menemukan hasil, sehingga saya sendiri pada waktu itu sempat beberapa kali turun. Bukan saya saja, dari dinas pun ya, kalau dari dinas sempat turun sekali melalui Pak Habib pada waktu itu, karena kebetulan pas kalau nggak salah itu ulangan semester, anak ini nggak datang. Kemudian Pak Habib lihat laporannya, anak ini nggak ada,
Padahal kami paginya sudah ke sana, Pak Kabit ke sana lagi. Ternyata anak ini masih tidur. Itu masalahnya. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapan yang kita lalui seperti itu, kemudian sudah kita rumuskan, baru kita bawa ke dalam rapat. Berarti ada musyawarah Pak yang Oh pasti. Karena segala sesuatu terkait dengan sekolah itu kan harus diketahui oleh seluruh stakeholder sekolah, termasuk ya orang tuanya tahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ngelapor ke kuliah banjarnya, kita ngelapor ke perbekalnya, kemudian apalagi komite yang selalu kita ajak berdamping yang mereka kasih tahu. Seperti itu. Baik, Bapak, berarti Bapak dalam menghadapi suatu kasus itu langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan tadi mulai dari mengidentifikasi fakta yang terjadi seperti apa, kemudian melihat siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian juga dalam memutuskan dilakukan musyawarah dengan seluruh stakeholder sekolah, sampai juga melibatkan komite dan dinas juga Pak ya. Nah, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Dari sekian pengalaman, itu karena kita tidak tahu di tempat lain ya, karena kan kebetulan saja sekolah kita di desa. Yang saya rasakan paling bermanfaat adalah pendekatan personal antara kita pihak sekolah dengan siswa dan keluarganya. Karena kan begini, tanggung jawab pendidikan itu satu adalah sekolah sebagai institusi pendidikan secara formal, kemudian dua adalah keluarga, tiga adalah masyarakat. Makanya mengapa kami tetap selalu berkoordinasi dengan masyarakat melalui pemuka-pemuka desa itu, lihat banyak, berbekal, karena kan itu yang bertanggung jawab. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat yang terakhir akan mempergunakan siswanya, nanti dia akan bergaul di masyarakat pada akhirnya. Apakah masyarakat bisa menerima kehadiran dia? Kan seperti itu. Bapak, jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu, salah satunya Bapak melakukan pendekatan personal. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Eka. Pada Bu Eka, persilakan. Terima kasih Bu Sri. Yang lanjutkan Pak ya. Pasti Bapak dalam menghadapi suatu kasus, apalagi kasus-kasus dilema etika, pasti menghadapi tantangan Pak ya, atau hambatan. Bisa Bapak sampaikan tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama menghadapi kasus-kasus tersebut Pak? Tantangan yang susah sekali ya, yang paling berat itu adalah tidak ada saling pengertian. Kalau pengalaman saya dari sekian kali kita melakukan pendekatan, kan ada pengertian dari orang tua. Kemudian kalau tidak ada pengertian dari orang tua, dalam artian orang tuanya pasrah dengan keadaan anaknya, nah ini paling susah. Begitu kita pendekatan ke rumahnya dia, orang tuanya acuh. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pernah dulu sebelum kasus yang saya sampaikan tadi, pernah terjadi seperti itu. Pada saat itu hasilnya boleh dikatakan kita tidak berhasil, dalam artian anak itu akhirnya DU dia. Permasalahan pada saat itu adalah kurangnya pengertian dari orang tua, tidak adanya
perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Mengapa tidak ada perhatian? Banyak permasalahan. Apakah orang tuanya sudah bosan dengan kelakuan anaknya? Pokoknya dia udah menyerahkan ke sekolah gitu. Kalau tidak bisa ya sudah, nggak masuk, seperti itu. Nah inilah yang saya rasakan tantangan terberat. Kalau tidak seperti itu, kalau orang tuanya mendukung kita dalam artian care terhadap anaknya, saya kira nggak masalah itu. Terbuka gitu Pak ya. Nggih. Nah Pak, tadi Bapak tantangannya intinya orang tuanya acuh-acuh Pak ya, Iya. terhadap apa cara kita sebagai pihak guru atau kepala sekolah Pak ya. Nah, Bapak punya, kalau menghadapi permasalahan terutama dilema etika, misalnya kalau dadakan atau masalah itu kan pasti selalu ada Pak ya. Apakah Bapak punya jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan, atau pada saat kejadian itu Bapak langsung menyelesaikan, atau Bapak ada prosedur atau langkah-langkah tersendiri? Oh ya, memang ada sih. Dalam artian begitu masalah itu kita ketahui, maka secara langsung kita sudah bisa membuat program, membuat ancer-ancer jadwal apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, khususnya ketentuan alur pembinaan di BK. Kan ada itu. Nah, alurnya sudah ada kan? Alurnya sudah ada. Kita tinggal menentukan harinya. Misalnya, yang pertama kita panggil dulu orang tuanya, siswa itu sendiri kapan. Kemudian kalau memang tidak berhasil, kita rencanakan pemanggilan orang tua kapan. Kemudian kita lihat evaluasi. Kalau sudah datang dan berhasil kan nggak masalah. Datang berarti tidak berhasil, berarti kita harus home visit kapan. Nah, setelah itu hasil home visit, evaluasi lagi seperti apa keberhasilannya. Kalau tidak bisa, langkahnya apalagi home visit yang kedua dan lain sebagainya. Kita harus temui siapa pendekatan, kemudian kita harus kemana lagi untuk bisa mencari bantuan kepada orang atau keluarga anak itu. Karena kan begini, kadang-kadang anak itu tidak begitu taat kepada orang tuanya. Kan bisa saja anak itu bisa enggan, takut sama pamannya, sama kakaknya. Nah seperti itu kita mencari orang-orang siapa kira-kira yang dipakai panutan sama anak itu, yang bisa merubah mindsetnya. Nah seperti itu. Berarti Bapak di sekolah sudah ada alur pembinaan di BK, Bapak ikuti tahap tersebut. Iya, betul. Dengan guru BK. Iya. Nah, dalam Bapak perjalanan pengambilan keputusan, pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Siapa itu? Dan faktor apa yang biasanya mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Terkait kembali dengan kasus itu. Maka yang paling berperan itu ya, yang paling berperan saya rasakan terkait dengan itu peran guru BK. Karena kan memang terkait dengan anak yang bermasalah itu kan dapurnya di BK. Nah, kita tinggal seperti apa laporannya, begini. Kemudian seperti apa yang kita saksikan pada saat saya turun itu ke rumah, seperti apa, siapa yang kita hubungi, dapat informasi. Dari sekian informasi kan nanti disimpulkan juga oleh BK. Nah, kesimpulan di sana kita tinggal menetapkan aja anak ini seperti apa, seperti itu. Tapi tetap koridornya adalah bahwa kita memberikan perlindungan, pelayanan, bantuan kepada anak itu sendiri. Bapak, ini yang terakhir dari sekian Bapak menjelaskan ada berapa tadi kasus, pengalaman Bapak mengambil keputusan selaku pemimpin, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari sekian pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Manusia itu unik ya.
Jadi karakter manusia macam-macam. Dari sekian kasus kita tahu seperti itu. Dari sekian macam karakter ternyata tidak bisa dipecahkan oleh model yang sama. Jadi sangat tergantung dari karakter masyarakatnya, kemudian bagaimana peran orang tuanya, pengaruh orang tuanya, begitu. Kemudian bagaimana pengaruh lingkungannya juga, karena lingkungan kan sangat berperan. Di lingkungan pergaulan mereka yang drop out katakanlah seperti itu, pasti beda dengan lingkungan pembelajar. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah itu harus ditinjau dari segala segi, dan informasinya itu harus selengkap mungkin dari sumber yang berbeda. Dan satu kasus yang sama di tempat lain belum tentu penyelesaiannya sama. Pak, terima kasih atas intinya kita minta pengalaman ya, sharing pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin ya di SMP 3 Banjarangkan. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih Pak ya atas penjelasan pengalamannya Bapak sebagai pemimpin. Oke. Terima kasih Pak, karena Bapak sudah mau berbagi pengalaman kepada kami berdua, di mana kami berdua ini masih minim dari segi pengalaman. Kalau Bapak kan selama menjalankan tugas tentunya sudah banyak pengalaman yang Bapak hadapi dalam menghadapi kasus-kasus, khususnya dilema etika. Nah mungkin nanti pengalaman yang Bapak sharing itu akan kami jadikan referensi ke depannya untuk bisa kami menjadi pemimpin, khususnya pemimpin pembelajaran. Ya, dalam hal ini mungkin karena kami dari segi usia dan pengalaman masih jauh, ya kami jadikan referensi dalam nantinya kami bertugas sebagai guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih sudah berbagi. Jadi secara langsung juga saya merasa dipakai lah istilahnya, walaupun pengalaman yang saya sampaikan itu sangat sedikit, dan ke depan mungkin untuk menggali lebih dalam bisa Ibu sampaikan dalam satu kasus. Jadi semakin berbeda kasusnya, jadi kan semakin beda lagi pemecahannya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan, jadi mungkin semakin banyak kita dapat gali seperti apa. Tapi dari semua itu, satu hal intinya adalah kepala sekolah itu bagaimana dia menyatukan beberapa kepala ini. Itu yang beberapa pikiran ini menjadi satu. Semua karakternya berbeda-beda, menyatukan karakter yang beraneka ragam, bermacam-macam, itu kita menjadi paduan karakter. Makanya saya sangat sepakat bahwa seni mengelola orang itu adalah seni dari ilmu. Saya sangat sepakat itu. Manajemen adalah seni mengelola seni dan ilmu. Jadi di sana ya, kalau tidak bisa kita mengelola orang, ada yang mau ke barat, ada yang mau ke timur, susah. Apalagi sekolah besar ya. Lagi ada blok ya itu pasti. Maafkan kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Kemudian maafkan juga karena semestinya kami terima di sekolah, ya, karena kondisi. Terima kasih sudah mau berkunjung. Terima kasih Bapak. Semua Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak.